Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelina Sururidauki dan rekan saya Arina Hikmatul Maula dan Amelia Akmil Afwati. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dengan judul Sejarah Turun dan Penulisan atau Pemeliharaan Al-Quran. Pengertian Al-Quran sendiri secara etimologi atau secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'ah yang bermakna membaca. Maka Al-Quran berarti sesuatu yang dibaca. Sedangkan jika berasal dari kata al-qoro' yang bermakna mengumpulkan, maka Al-Quran berarti sesuatu yang mengumpulkan. Karena Al-Quran itu berisi kumpulan kisah-kisah dan hukum. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis secara mushaf atau lembaran. Adapun hikmah wahyu Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Yang pertama, meneguhkan hati Rasulullah dan para sahabat. Dakwah Rasulullah pada era Makkiyah penuh dengan tribulasi berupa celaan, cemoohan, siksaan, bahkan upaya pembunuhan. Wahyu yang turun secara bertahap dari waktu ke waktu ini menguatkan hati Rasulullah dalam menapaki jalan yang sulit dan terjal itu. Di era Madaniyah, hikmah ini juga terus berlangsung. Ketika hendak menghadapi perang atau kesulitan, Al-Quran turun menguatkan Rasulullah dan kaum muslimin. Yang kedua, sebagai tantangan dan mukjizat. Orang-orang musyrik yang berada dalam kesesatan tidak henti-hentinya berupaya melemahkan kaum muslimin. Mereka sering mengajukan pertanyaan yang aneh-aneh dengan maksud melemahkan kaum muslimin. Pada saat itulah kaum muslimin ditolong Allah dengan jawaban langsung darinya melalui wahyu yang turun. Selain itu, Al-Quran juga menantang langsung orang-orang kafir untuk membuat sesuatu yang semisal dengan Al-Quran. Yang ketiga, mempermudah dalam menghafal dan memahami. Dengan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, maka para muslimin menjadi lebih mudah menghafalkan dan memahaminya. Terlebih ketika ayat itu turun dengan latar belakang peristiwa tertentu atau yang diistilahkan dengan asbabun nuzul. Yang keempat, relevan dengan penetapan hukum dan aplikasinya. Said Qutb mengatakan bahwa para sahabatnya adalah generasi yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Karena dijuluki dengan Jailul Qur'ani Farid atau generasi Qur'ani yang unik. Di antara hal yang memudahkan bersegeranya para sahabat dalam menjalankan perintah Al-Quran adalah karena Al-Quran turun secara bertahap. Perubahan terhadap kebiasaan atau budaya yang mengakar di masyarakat Arab pun dilakukan melalui tahapan hukum yang memungkinkan dilakukan karena turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang kelima, memperkuat keyakinan bahwa Al-Quran adalah benar dari Allah. Ketika Al-Quran turun berangsur-angsur dalam kurun lebih dari 22 tahun, kemudian menjadi rangkaian yang sangat cermat dan penuh makna. Fasih gaya bahasanya dan indah, terjalin antara satu ayat dengan ayat lainnya bagaikan untaian mutiara, serta ketiadaan pertentangan di dalamnya, semakin menguatkan bahwa Al-Quran benar-benar kalam ilahi yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Arina Hikmatul Maula. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Hikmatul Maula akan menjelaskan tentang penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Kerinduan Nabi terhadap kedatangan wahyu tidak saja dalam bentuk hafalan, melainkan dalam bentuk tulisan. Nabi mempunyai sekretaris pribadi yang khusus bertugas mencatat wahyu. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abban bin Said, dan Khalid bin Abi Sufyan. Proses penulisan Al-Quran pada masa Nabi sangat sederhana.
dituliskan di lontar kayu, pelepah kurma, tulang belulang, dan batu. Faktor yang mendorong penulisan Al-Quran pada masa Nabi adalah A. Membackup hafalan yang telah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. B. Mempresentasikan wahyu dengan cara yang paling sempurna. Bertolak dari hafalan para sahabat saja tidak cukup, karena terkadang mereka lupa atau sebagian dari mereka sudah wafat. Selanjutnya yaitu penulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada dasarnya, seluruh Al-Quran sudah ditulis pada waktu Nabi masih ada. Hanya saja, pada saat itu surat-surat dan ayat-ayatnya ditulis dengan terpencar-pencar. Orang yang pertama kali menyusunnya dalam satu mushaf adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena hal tersebut telah diperintahkan oleh Rasulullah, maka Abu Bakar As-Siddiq kemudian berinisiatif menghimpun semua. Usaha pengumpulan tulisan Al-Quran dilakukan setelah Perang Yamamah pada tahun 12 Hijriah. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Amelia Akmil Al-Fati. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Akmil Al-Fati akan menjelaskan tentang penulisan Al-Quran pada masa Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, mushaf terjaga ketat di tangan Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab, mushaf tersebut disalin kembali ke dalam lembaran yang lebih baik. Setelah penulisan selesai, mushaf tersebut diserahkan kepada Hafsah binti Umar selaku istri Rasulullah. Umar bin Khattab tidak lagi menggandakan lembaran tersebut karena memang hanya untuk dijadikan naskah orisinil. Fase ini sering tidak mendapat perhatian dari pakar ilmu Al-Quran. Hal ini dapat membuat peluang bagi mereka yang ingin menyisipkan tujuan-tujuan negatif. Maka pada saat ini disebutkan pada masa Umar bin Khattab, Jama'ul Quran tetap ada dalam arti menggunakan 2 waktu sholat jamaah, tarawih, dan di rumah-rumah sahabat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Pembukuan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Ketika jabatannya dipegang oleh beliau, Islam tersiar secara luas, sampai ke negeri Syam, Irak, dan lain-lain. Ketika itu pula, timbul suatu peristiwa yang tidak diinginkan kaum muslimin. Di saat Khalifah Utsman mengarahkan bala tentara Islam ke wilayah Syam dan Irak untuk memerangi penduduk Armenia dan Azerbaijan. Tiba-tiba Hudzaifah bin Al-Yaman menghadap Khalifah Utsman dengan maksud memberitahu Khalifah bahwa di kalangan kaum muslimin di beberapa daerah terdapat perselisihan pendapat mengenai tilawah atau bacaan Al-Quran. Perbedaan itu terlihat pada waktu pertemuan pasukan perang Islam yang datang dari Irak dan Syria. Setelah mendengar laporan dari Hudzaifah dan melihat langsung fenomena yang terjadi di kalangan umat Islam, Utsman bin Affan kemudian mengutus orang meminjam mushaf yang ada pada Hafsah, istri Rasulullah SAW, untuk diperbanyak. Ada beberapa manfaat dari pembukuan Al-Quran menjadi beberapa mushaf, yaitu 1. Menyatukan kaum muslimin pada satu macam mushaf yang seragam ejaan tulisannya. Yang kedua, menyatukan bacaan kaum muslimin. Dan yang ketiga, menyatukan tertib susunan surat-surat menurut tertib urut sebagai yang kelihatan pada mushaf-mushaf sekarang. Sekian dari saya dan teman-teman saya. Apabila ada ejaan yang kurang paham, kami selaku kelompok 2 memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.